Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafiz Ridwan dengan NPM 19106311700107, asal kelas 6A, program studi informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mendemokan bagaimana membangun infrastruktur cloud computing dengan Proxmox. Akan tapi pada kesempatan kali ini saya hanya akan mensimulasikannya dengan menggunakan VirtualBox Manager. Untuk pertama-tama langsung saja kita buat terlebih dahulu untuk membuat virtual mesinnya. Di sini saya menggunakan namanya yaitu Proxmox VA. Untuk tipenya dipilih Linux. Untuk pemberian memori virtual di sini saya memberikan sebesar 2 GB. Next dan create. Pilih VDI. Next. Dynamical allocated. Next. Nah, untuk pemberian hard disk virtualnya di sini saya akan berikan 1 GB. Nah, untuk virtual mesinnya sudah berhasil dibuat. Selanjutnya saya akan coba untuk mengkonfigurasi virtual mesin. Untuk sistem di sini kita ubah pointing device-nya menjadi USB multi-touch tablet agar nanti ketika dijalankan virtual mesinnya untuk kursornya dari mouse bisa tetap digunakan. Lalu untuk prosesor di setting jadi CPU 2 core. Karena di sini saya hanya memiliki 4 core pada laptop saya. Acceleration dibiarkan default saja. Lalu lanjut ke storage. Di storage ini pada storage device-nya diisikan dengan file ISO Proxmox versi 6.4.1 yang saya gunakan. Langsung saja di OK. Saya akan cek, saya akan setting pula untuk networknya menggunakan host only adapter. Sudah oke, lalu coba untuk menjalankan. Nah, pada tampilan awal kita pilih install Proxmox VA. Ini setelah konfigurasi virtual mesinnya, selanjutnya akan masuk pada bagian instalasi Proxmox VA pada VirtualBox. Tunggu sebentar.
Untuk proses instalasinya hanya membutuhkan beberapa langkah. Saya pikir tidak terlalu rumit untuk instalasi dari. Nah, di sini ada bacaan no support for KVM virtualization detected. Nah, di sini kan tadi saya hanya akan coba untuk mensimulasikan bagaimana cara instalasi. Tapi untuk versi sesungguhnya harusnya diterapkan pada mesin sungguhan. Jadi untuk dar demo atau simulasi saya menggunakan pada VirtualBox saja. Akan lanjut bagian EULAB. Ini end user lisensi agreement. I agree. Lalu untuk target dari harddisknya di next saja. Untuk bagian settingan location dan time zone selection untuk negara atau country ini negara atau saya Indonesia, untuk time zone-nya waktunya di Jakarta Asia. Untuk password kita isikan dengan 1 2 3 4 5 saja. Confirm. Nah, untuk mailnya di sini saya mengisikan dengan mail. Untuk hostname di sini saya akan coba untuk mengisi dengan ya. IP address-nya diisi dengan 10 gateway-nya 192.168 poin servernya samakan dengan IP address. Next. Untuk tahap settingannya cukup seperti itu, sederhana, singkat. Di sini adalah ringkasan hasil settingan yang telah buat tadi. Jika sudah merasa benar atau cocok, ini di uncheck untuk bagian automatically reboot after successful installation. Agar ketika box ini sudah diinstal tidak langsung otomatis di reboot ya, karena nanti di akhir ada sedikit sentuhan belum reboot. Langsung saja diinstal. Proses instalasi ini akan saya skip ya. Nanti lanjut kepada hasil dari instalasi. Baik, kita lanjut. Installation successful. Oke. Untuk proses instalasi tadi saya skip karena cukup makan waktu ya.
setelah sudah berhasil diinstalasi untuk Proxmox-nya, selanjutnya akan di-reboot. Tapi sebelum itu dilepas terlebih dahulu optical drives-nya untuk Proxmox VE underscore 6.4/1 ISO-nya dipaksa aja lepas. Jika sudah, di sini kita reset ya. Nah, tampilan sudah berubah. Kita pilih yang pertama. Ini bacaan welcome to the Proxmox virtual environment. Please use your web browser to configure the server. Connect to https 192.168.10.1.8006. Oke, jadi untuk Proxmox di sini sudah berjalan. Tinggal kita coba simulasikan atau jalankan di web browser, lalu kita lanjut ke tahap konfigurasi Proxmox yang sudah terinstall. Di sini ini tempat saya untuk mendownload file ISO-nya, yaitu di websitenya Proxmox.com. Lalu klik ke menu download virtual environment, lalu pilih yang ISO image. Nanti akan mendownload filenya. Untuk jalankan Proxmox-nya di web browser, saya akan mencobanya dengan perintah https Proxmox lanjut 68.1.8006. Enter. Nah, di sini sudah jalan ya, sudah dapat diakses Proxmox-nya ke 192.168.10. Nah, ini merupakan tampilan dari Proxmox-nya. Sedikit saya akan konfigurasinya. Nah, sebelum masuk ke tahap untuk uji coba, sebenarnya bisa dicek terlebih dahulu apakah Proxmox sudah terhubung dengan cara CMD lalu ping pada DNS servernya. Validasi saja apakah sudah terhubung atau belum. Jika sudah, maka akan berhasil untuk ping address-nya. Untuk login dari Proxmox virtual environment ini menggunakan username yaitu root dan passwordnya sesuai apa yang telah tadi diisikan pada langkah konfigurasi awal itu 1, 2, 3, 4, 5 ya. Itu login.
benar, maka akan lanjut pada tampilan box-nya. Jadi kita bisa membuat server. Untuk tampilannya dapat dipahami dengan mudah karena ada bar-bar seperti ini ya. Untuk tahap selanjutnya, di sini saya akan mencoba untuk upload ya. Upload ISO image dari OS yang akan di server ini. Untuk ISO image-nya saya memilih OS atau operating system Ubuntu server 18.04. Nah, karena di sini servernya ini masih lokal, jadi uploadnya kita tunggu beberapa saat sampai proses uploadnya selesai. Baik, untuk proses upload sudah selesai dan file ISO-nya sudah terupload ya di server ya. Selanjutnya kita akan mencoba untuk buat mesinnya. Virtual mesin di sini atau penggunaan Proxmox ini kan bersifat virtual ya. Jadi karena tadi saya hanya mensimulasikannya menggunakan VirtualBox, jadi sebenarnya server ini sudah benar-benar bisa digunakan gitu. Ini hanya sedikit langkah-langkah saja untuk proses instalasi, proses login sampai proses penggunaan. Tapi secara garis besar untuk fungsi dari Proxmox server ini dapat membuat server untuk cloud computing yang dimana pada server ini dapat terinstalasi beberapa mesin atau beberapa OS gitu. Kita apa? Coba buat mesinnya. Tahapannya di sini bagian general saya akan isikan Ubuntu server. Lalu untuk OS-nya tadi pilih file ISO yang telah terupload ya di server. Lalu next, untuk sistemnya dibiarkan saja default. Lalu untuk hard disk-nya dibiarkan juga. CPU-nya pilih 2 saja. Karena tadi di awal konfigurasi kita telah mengisikan 2 core-nya. Biar maksimal untuk 1 saja. Nah, untuk bagian RAM ini memori isikan tengahnya dari apa yang telah di awal dari 2 GB menjadi 1 GB. Lalu untuk networknya dibiarkan juga, ini otomatis switch ke Wi-Fi. Oke, untuk ringkas
ringkasan dari apa yang telah di-setting tadi. Dan OS pun telah terinstalasi. Nah, di sini sudah terinstalasi OS-nya. Untuk menjalankannya bisa pilih di sini, klik kanan pada OS-nya, lalu pilih Start atau langsung klik Start di pojok kanan atas ini. Oh iya, agar bisa berjalan untuk KVM ini, karena tadi kembali ini hanya proses simulasi dan KVM-nya belum terpasang, maka saya akan matikan KVM hardware virtualization agar tampilan ini bisa berjalan untuk instalasi OS-nya pada server. Jalankan server ini pada mesin hardware yang mumpuni ya. Hardware atau device saya pribadi tidak terlalu support untuk menjalankan. Sampai OS-nya memunculkan tampilan awalnya. Baik, di sini untuk OS sudah berhasil connect ya. Dan pada tampilan konsol ini sudah terlihat ciri khas dari sistem operasi Ubuntu, yang mana pada ini saya mencoba untuk menjalankan Ubuntu server. Secara garis besar seperti itu cara penggunaan pada Proxmox ini. Banyak fitur yang dapat digunakan di menu bar ini, seperti summary, yaitu ringkasan dari mesin yang berjalan. Lalu ada hardware dari hardware yang diinstal, yang diinstal itu. Option, ada monitor. Lalu di sini ada sistem backup untuk backup mesin-mesin yang terinstalasi pada server ya, agar dapat diantisipasi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan sekian yang dapat saya paparkan, yang dapat saya simulasikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.